Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Bicara Astral. Sekarang kita udah masuk ke episode 11 11 Malam Jumat. malam Jumat. Saatnya kita bacain cerita Ini yang beneran udah. malam nih. Nah, saatnya sekarang kita bacain cerita yang udah masuk ke emailnya Bicara Astral. Ya, udah ada berapa nih? 3 cerita yang mau kita bacain ya malam ini aja ya. Ya, Oke. cerita pertama. Oh ya, ini langsung aja lah. Gak usah lama-lama, cerita pertama bakalan Cerita pertama. dibacain. Ini sama cerita Bung kiriman dari salah seorang temen kantor gua nih. Namanya Cynthia. Aska. Oh, ini nggak disamarin. Dia nggak minta disamarin sih, jadi ya udah. Oke. Gimana? Langsung aja ya. baca? Ini ceritanya judulnya Rumah Dinas Angker di Lampung. Oke, cerita ini terjadi kurang lebih ketika aku menginjak kelas 3 SD. Dimana saat itu aku sekeluarga harus pindah ke kota Lampung karena kebetulan ayahku mendapatkan tugas di sana, Oke. yang akhirnya mengharuskan kita semua untuk tinggal di rumah dinas yang juga difasilitasi oleh tempat kerja ayahku. Singkat cerita, akhirnya aku sekeluarga pindah ke rumah tersebut. Letak rumahnya ini berada di tengah kota. Kesan pertamaku, rumah ini adalah rumah yang sudah cukup berumur karena terlihat dari gaya bangunannya dan juga barang-barang di rumah ini pun terkesan antik. Ya. Rumah ini berukuran lumayan besar dan terdiri dari 2 lantai. Di lantai pertama ada kurang lebih 7 kamar tidur dan di lantai 2 ada sekitar 3 kamar tidur. Jelas ukuran rumah ini terlalu besar untuk keluargaku yang mungkin hanya akan memerlukan 2-3 kamar tidur. Dan otomatis kamar lainnya pun tentu akan tidak terpakai. 1 minggu pertama aku tinggal di rumah itu, semua berjalan normal. Tidak ada hal-hal aneh apapun yang aku dan keluargaku alami. Namun setelah itu gangguan demi gangguan pun dimulai. Yang paling sering terjadi adalah suara langkah kaki yang terdengar seperti menaiki atau menuruni tangga. Belum lagi suara tangisan wanita yang terdengar lirih ketika waktu beranjak malam. Waduh. Pernah suatu ketika, kondisi rumah saat itu sedang mati lampu yang otomatis membuat keadaan menjadi gelap gulita. Mamaku yang saat itu sedang mencari lilin untuk penerangan, tiba-tiba berteriak kaget karena merasa ada yang memegangi kakinya. Aku yang mendengar suara teriakan mama sontak memanggil-manggil dia. Oke. Namun, karena kondisi rumah yang luas dan gelap, aku pun kesulitan untuk menghampiri mama. Semakin hari mereka pun semakin berani untuk menunjukkan eksistensinya. Seringkali aku dan keluargaku melihat sekelebat bayangan melintas di sekitaran area rumah dan juga terkadang ada sosok bayangan yang terpantul di kaca. Kok merinding ya gue? Kejadian berikutnya, Bude dan sepupuku yang kala itu sedang berkunjung pun tak lepas dari gangguan penghuni lain di rumah ini.
Jadi waktu itu Bude yang baru saja tiba sudah mulai merasakan ada yang aneh dengan rumah ini. Benar saja, ketika malam sedang tidur, Budeku terbangun karena tiba-tiba gorden di kamar itu yang berukuran lumayan besar terkibas dengan sendirinya. Waduh. Seperti ada yang menarik atau menggerakkannya. Ya, kalaupun angin rasanya tidak akan mungkin bisa menggerakkan gorden sebesar itu. Belum selesai sampai di situ. Ketika Budeku sedang melihat ke arah lubang ventilasi udara yang letaknya berada tepat di atas gorden tadi, ternyata ada sesosok kepala yang sedang mengintip dari luar. Bude menyadari itu adalah kepala karena sosok itu bergerak-gerak seperti orang sedang mengintip. Nah, mengingat posisi lubang ventilasi itu sangat tinggi, jadi rasanya tidak mungkin manusia normal bisa mencapainya. Jadi jelas, sosok kepala yang dilihat Bude malam itu bukanlah kepala manusia biasa. Masih di malam yang sama, kejadian berikutnya dialami oleh sepupuku. Tidak lama setelah kejadian yang dialami Bude sebelumnya. Sepupuku yang saat itu juga terbangun melihat sosok wanita berpakaian serba merah melintas di depan jendela kamarnya. Setelah kejadian itu pun, sepupuku ini jatuh sakit. Kejadian demi kejadian aneh terus terjadi di rumah ini, sampai akhirnya keluargaku pun mulai penasaran dan coba mencari informasi ke penghuni rumah ini sebelumnya, yang juga merupakan rekan kerja ayahku. Semua hal yang diceritakan keluargaku pun diamini olehnya. Dari pengakuannya, selama dia tinggal di rumah itu pun gangguan-gangguan dari mereka sudah menjadi hal yang umum terjadi. Bahkan, kisah soal keangkeran rumah itu sudah santer terdengar ke penduduk sekitar. Rasa penasaran keluargaku pun semakin berlanjut seiring juga dengan gangguan-gangguan yang kami alami di rumah itu dari hari ke hari. Sampai pada akhirnya jawaban atas semua rasa penasaran kami pun terungkap. Hari itu mamaku yang juga sudah mulai gerah dengan gangguan mereka akhirnya berinisiatif untuk bertanya dengan security yang memang berjaga di sekitar rumah itu. Penjelasan dari security itu pun sangat mengejutkan, karena ternyata di rumah tersebut tersimpan sebuah peti mati yang disimpan tepat di salah satu kamar di lantai 2. Wah, gila. Serem ya anjing, peti bos. Menurut penuturan dari bapak security, peti mati itu dulunya adalah peti yang digunakan ketika anak wanita dari pemilik rumah itu meninggal. Kematiannya pun sangat tragis. Dia meninggal ketika hendak menguruskan badannya dengan cara sedot lemak. Yang mungkin pada masa itu metode sedot lemak belum bisa dijamin keamanannya. Alih-alih ingin memiliki badan yang ideal di hari pernikahannya, namun justru malah maut yang menjemputnya. Entah untuk alasan apa, peti mati bekas mendiang anaknya masih disimpan di rumah itu, berikut juga dengan gaun pengantin dan barang-barang peninggalan anaknya. Horor sih. Merinding pak gua. Setelah mengetahui kejadian itu, aku dan keluargaku pun memilih untuk angkat kaki dari rumah tersebut. Sekian ceritanya dan terima kasih. Oke. Ini tahun berapa sih kejadiannya? Dia umur 3 tahun ya? kelas 3 SD. Oh, kelas 3 SD. Kelas 3 SD berarti mungkin umur 8-9 tahun ya. Iya. Ya sekitar segitu ya. 3 SD di Lampung, tempat Ini kayak cerita gue nih pak.
Iya. Persis yang tante gue meninggal, bajunya masih disimpan. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh di rumah. Iya, di sini juga apa, peti mati ya. Peti ini nggak tanggung-tanggung sih yang ditinggalin, petinya bos. Kenapa petinya sekarang dikubur? Mungkin nggak muslim berarti nggak pakai peti. Tapi petinya harusnya jangan dibawa lagi ke rumah sih. Nah, kenapa? Dibawa lagi, ditaruh lagi di atas. Terus gak ngomong-ngomong lagi ya, itu yang punya rumah itu ada peti anak saya. Iya. Kerjain bangsat. Baru ketahuan pas security-nya cerita. Iya. Terus mau merit nih ceritanya. Yang punya rumah. Anaknya. Punya rumah dulu kan? Iya, yang punya rumah anaknya mau merit. Terus biar langsing Pengen nih. kurus, Sedot lemak. sedot lemak yang di saat itu nggak Iya. dijamin Iya, maksudnya ya? biar instan kali ya. Sedot lemak terus malah jadi mati kan. Ya Allah. Terus gaun pengantinnya. Nah, itu kan jadi penasaran ya orang. Iya, iyalah. Pengen nikah nggak kesampean, meninggal gara-gara sedot lemak. Tragis. Terus gaun pengantin yang tadinya mau dipakai buat nikah disimpan di dalam peti matinya peti juga. mati. Ya iyalah itu. Aduh. Itu residual korin dari yang anaknya jadi iseng tuh pasti karena tahu kan udah meninggalnya begitu kan. Terus barang-barangnya ditaruh, peti mati bekas ininya nyimpen Gue nggak ngerti deh. mayatnya juga disimpan. Biasanya kan dibawa lagi rumah sakit ya kalau Iya, misalkan maksudnya ini ya dibawa kemana gitu, jangan disimpan di rumah. iyalah wajar kayak gitu. Maksudnya ya selain korin yang tadi, korin anaknya ya yang otomatis tuh bakal bergentayangan di rumah itu. Kan narik juga tuh makhluk-makhluk yang budenya ngelihat kepala. Iya, sosok kepala. Tapi nggak tahu ya kepala cewek apa kepala cowok itu ya. Terus sepupunya ngelihat Wanita cewek berbaju merah. suara-suara. Ya Sekelebitan itu rumahnya segede gitu, kamar 7. yang Bayangin itu gede banget kan dipakai berarti cuma berapa? rumahnya. Tiga. Dua atau tiga kan. Iya, kalau misalkan dia tinggal cuma berempat atau bertiga satu rumah segede gitu. Iya sih. 7 kamar di bawah itu gede banget. Udah Gede segede banget. apa rumahnya? Iya. Iya gak sih? 7 kamar di bawah, 3 kamar di atas, 10 kamar total satu rumah. Waduh. Itu berarti rumahnya gede banget ya. Iya. Kamarnya 7 di bawah, 3 di atas. 10 berarti Pak. Satu rumah 10 Gue kamar. nangkepnya 7 kamar. Oh, ini 7 di bawah. 7 di bawah, 3 di atas. Wah, nah, gila. yang peti mati itu tadi ada di kamar atas. Di kamar apa di Dia di dalam kamar, salah satu kamar yang ada di lantai 2 berarti kan. Tapi ini gede banget ya rumah, maksudnya buat apaan ya orang bikin rumah apa 10 kamar? rumah dinas ya ini kan? Iya. Itu 7 turunan tinggal di situ kali. Berarti nggak semua kamar dicek ya kondisinya, baru ketahuan karena Iya, kan dia juga bilang cuma make beberapa kamar yang di lantai bawah kan. Ya orang mungkin keluarganya cuma berapa gitu kan, terus rumahnya segede gitu kan. iya sih. Udah gitu rumah dinas juga nggak berani ngotak-ngatik mungkin ya. Katanya ditempati mati. Bete Dan banget sih itu. keluarga yang sebelumnya tinggal di situ temen bokapnya yang dinas juga ya? Iya, jadi emang udah dipakai jadi rumah dinas. Beberapa karyawan nih sebelum-sebelumnya juga dipakai jadi rumah dinas kan. Dan ngalamin Hal yang sama. Terus tadi kan dibilang tuh udah santer, emang rumah itu angker Pak. Oh, warga sekitar Warga ya? sekitar, jadi mungkin orang-orang yang tinggal di sekitar rumah itu tuh kayak mungkin ya denger suara-suara atau apa lah, ngeliat penampakan di sekitaran rumah itu gitu kalau malam. Udah umum lah ya? Iya, jadi kan ya itu yang gue bilang kayak nyedot jadinya karena satu rumahnya sering kosong. Terus ada benda yang Kayak menarik ya? narik tuh yang jadi pancingan. Jadi ya udah kayak gitu. Gue nggak habis pikir tuh yang peti mati masih ditaruh beserta gaun pengantin. Konyol sih itu, masih disimpan di situ. Tujuannya apa yang nggak tahu, ditinggal gitu Entah aja. lupa kali ya, lupa atau tapi ya masa lupa Iya, sih. masa lupa. Peti mati kan gede Pak. Makanya. Oh jangan dia lupa juga punya rumah segede gitu ya, yang punya. Waduh. Ya mungkin itu jadi misteri ya. Masih jadi misteri. Tapi emang bener ya, itu berarti nih relate nih sama cerita gue nih. Jadi kalau misalkan iya. emang orang yang udah berpulang
baiknya kita jangan nyimpen tuh barang-barang yang bekas dipakai dia Iya. gitu. Karena korinnya ya, Korinnya. korinnya bukan arwahnya langsung yang udah meninggal, jadi korinnya itu jadi kayak memanfaatkan situasi gitu kan. Jin-jin yang Menyerupai. negatif tuh jadi menyerupai terus menyesatkan manusia, nakut-nakutin orang. Jahil, segala macam. Pokoknya ya udah jangan deh kalau orang udah meninggal barang-barangnya kalau bisa disingkirkan. Iya. Ya udah, lanjut cerita kedua. Oke, lanjut cerita yang kedua. Kejadian ini terjadi dulu waktu gua kelas 5 sekitar tahun 2006. Ini kejadian gak lama dari insiden perempuan tanpa kepala. Saat itu lagi musim-musimnya tayangan Smackdown yang disiarin La TV sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Pada saat itu, anak-anak kecil lagi suka-sukanya nonton tayangan tersebut. Karena gue salah satu penikmat Smackdown, gue suka diem-diem nonton itu tayangan walaupun orang tua gue udah ngelarang. Bader nih bocah. Tambeng. Gue biasanya pura-pura tidur dulu sampai orang tua gue tidur. Setelah mereka pules, gue nonton TV. Jadi gue dulu tidur di satu kamar yang sama dengan orang tua. Maklum, rumah dulu masih kecil. Nah, suatu hari, karena waktu itu tayangannya disiarin malam-malam, gua akhirnya ketiduran di ruang TV dengan kondisi TV masih nyala. Pas jam 2.30 dini hari, gua bangun dan gua nengok ke kamar sebelah ruang keluarga yang jarang ditempatin untuk tidur. Di situ gua lihat ada seseorang yang bajunya putih mirip make mukena dengan posisi duduk. Di situ gua mikir, oh, ibu lagi sholat tahajud. Terus gua lanjutlah masuk ke kamar tempat keluarga gua biasa tidur. Setelah gua nutup pintu dan balik badan, gua kaget. Ternyata pas gua hitung di kasur itu ada bapak, adek gua, dan juga ibu gua. Di situ gua langsung pelan-pelan ke kasur. Biar nggak ketahuan kalau gua awalnya pura-pura tidur. Tapi dengan kondisi kaki juga gemeteran sambil mikir, kalau ibu gua tidur, terus tadi siapa yang duduk di kamar sebelah? Cerita ini gua pendem dan sampai akhirnya gua berani cerita setelah temen bokap gua juga ngeliat hal yang sama waktu nginep di rumah gua. Kondisinya sama. Ketika temen bokap gua nginep di rumah, dia tidur di ruang TV dan gua tidur sekeluarga di kamar. Pas jam 3 pagi, jam 3 dini hari, dia kebangun. Tapi matanya masih rada-rada merem dan dia lihat sosok pakai pakaian putih berdiri di depan kamar menghadap ke kamar gua. Dia sadar kalau itu bukan salah satu keluarga gua dan dia tahu juga bahwa itu bukan manusia. Tapi karena dia juga sadar kalau sosok itu nggak ngeganggu, dia tidur lagi. Keesokan harinya, dia baru cerita ke bokap gua bilang, "Sus, panggilan bokap Mas Joko. Semalam ada tamu pakai baju putih main." Dan bapak Mas Joko pun menjawab, "Oh, biarin. Gak gangguin kan?" Enggak sih. Nah, gue pribadi nggak tahu apakah itu emang jin yang ngikutin bokap gue atau gimana. Tapi prinsip gue, selama dia nggak ganggu gue, ya nggak masalah. Karena memang kita hidup saling berdampingan
di dunia ini. Sekian cerita dari Mas Joko. Di rumahnya. Ini kejadian di rumahnya. Di rumah yang kemarin di kampungnya yang pertama ya. Kalau kemarin di rumah budinya, Rumah yang budinya. sebelum dia ke kampung dia mampir di rumah budinya di Indramayu. Nah ini kejadiannya di rumah dia sendiri. Sosok Itu serem. Tahu kalau ini yang niru-niruin gitu ya. Apalagi lagi sholat tau. pakai mukena. Pakai mukena. Aduh. Kayak ceritanya siapa ya waktu itu kayak gitu. Jadi dia ngelihat, oh ini yang siapa nih, dia yang ibunya lagi masak. Ya. Ibunya lagi masak, Tapi dia diem aja. ditanyain nggak nyaut, ibunya datang dari arah lain. Pas nengok lagi ke arah ibunya yang lagi masak udah hilang. Udah hilang. Nah, Nah, itu ini- dia lagi sholat ya. Iya, Padahal jadi- ibunya lagi tidur yang asli. Yang asli lagi tidur. Dia enggaknya pas dia masuk ke kamar, kok Iya, ada ibu lah, gua. ibu gua di kasur. Jadi Jadi siapa? siapa yang sholat? Tapi relate lah sama cerita dari temen bokap yang nginep. Jadi itu ngeliat sosok yang sama. Sosok yang sama. Putih. Tapi nggak ganggu. Tapi dibilang jin bapaknya punya Nggak, pegangan. makanya dia nggak tahu apakah itu emang jin bokap yang ngikutin bokapnya apa emang gimana. Kodam gitu maksudnya. Kodam. Iya kan bisa aja kodam atau emang sosok yang ada di rumah itu, tapi nggak ngeganggu, cuma nampakin. Tapi kalau nampakin ke orang yang penakut ganggu sih jatuhnya. Iya kaget lah. Kalau orang yang nggak penakut, oh ya udah gitu kan. Kayak Slow sih nih iya. teman bokapnya. Ah, Tidur ah. lagi abis itu. Iya tidur lagi. Soalnya tahu dia nggak ganggu. Ya udah tidur lagi. slow. Itu cerita kedua. Cerita kedua Nah karena ceritanya pendek. ya Ya nggak panjang-panjang banget ya sih. nggak Intinya cuma gitu doang ya. banget. Jadi kita masukin juga cerita ketiga nih. Kan biasanya 2 cerita karena panjang-panjang. Ini cerita ketiga. Ini cerita ketiga kiriman email dari Satrio ya. Satrio, ini Satrio Mas Satrio. temen gua, Oh ini temen lo. temen SD. Selamat malam podcast Bicara Astral. Selamat malam Mas Satrio. Kenalin, nama gue Satrio. Gue tinggal di Depok. Gue akan ceritain kejadian horor yang pernah terjadi pas gue masih kuliah. Jadi kejadiannya itu di rumah eyang dari nyokap, dimana ada tradisi di keluarga nyokap buat jagain eyang. Oke. Nah, saat itu nyokap gue nggak bisa jagain eyang dan akhirnya dimintalah gue buat jagain. Waktu jagain eyang lumayan cukup lama, dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Rumah eyang ini nggak jauh dari rumah gue, yaitu di Perumnas Depok Utara. Oke, semua berjalan kayak biasa aja. Gua mulai dengan nyuapin eyang dan ngobrol sama dia. Terus setelah nyuapin eyang, gua ketiduran dan bangun karena kepanasan. Kondisinya saat itu lagi mati lampu tepat di waktu asar. Nah, saat gua lagi mainin handphone, gua denger ada suara sendok sama garpu yang lagi diputer di atas piring. Suaranya berasal dari dapur. Oh iya, sebelumnya gue mau jelasin sedikit. Rumah eyang gue ini memanjang ke belakang seperti kebanyakan rumah di Perumnas. Oke. Ngelos ya jadi ya. Iya. Lanjut ke cerita. Padahal saat itu gue cuma berdua doang sama eyang, dan saat itu eyang juga lagi tidur. Suasana rumah lagi keadaan sepi karena mati lampu, dan suara sendok sama garpu itu pun semakin kencang. Gue yang tadinya santai sambil main handphone agak sekut juga dengernya. Tapi yang anehnya, suara itu berhenti kalau ada suara seperti suara motor lewat atau ada orang jalan di depan rumah eyang. Nah, rumah eyang gua ini berada persis di depan jalan umum. Ya udah, akhirnya gua memutuskan untuk bangunin eyang gua untuk sholat asar, dan anehnya suara itu menghilang. Pas eyang gua lagi sholat, suara itu muncul lagi dan malah makin kenceng. Gua akhirnya beraniin diri buat lihat ke dapur dan gak ada apa-apa.
dan gak ada siapa-siapa di dapur. Oke. Ya udah, akhirnya balik lagi gua ke ruang tamu. Setelah eyang gua selesai sholat, lampu udah nyala. Gua mutusin untuk pamit pulang ke rumah dan gue nyeritain kejadian di rumah eyang ke nyokap, dan nyokap bilang, ya emang begitu, namanya juga rumah lama. Mungkin mau kenalan kali yang di rumah eyang sama kamu. Sekian bang cerita gue ini. Maaf kalau agak belibet ceritanya. Sukses terus buat podcast Bicara Astral. Terima kasih Mas Satrio buat kiriman ceritanya. Oke. Tradisi jagain eyang. Iya, jagain eyang. Unik juga Dari nih. keluarga nyokap. Ya, mungkin nggak ada family lain gitu ya. Jadi kayak Iya. ganti-gantian nih gilir. Nyokapnya nggak bisa, dia yang Iya. jagain. Bagus. Perumnas Depok Utara. Depok Utara, Pak. Kayak sama gak sih yang di rumah sini tuh, perumnas yang Depok 1 Iya. gitu. Itu ya kayak gitu ya Kayak rumahnya gitu. ya. Oh iya, jadi rumahnya tuh kayak dari depan teras Ngelos aja ke belakang. ngelos ke belakang tuh sampai dapur ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan lu ngelihat dari depan pun udah kelihatan dapur gitu Iya, kan. kayak gitu. Tapi suara doang ya. Iya, ini sih suara. Suara garpu sendok dimainin di atas piring. Piring. Cicit. Chef kali. Pang makan. Nggak ada makanan tau-tau. Ya. Iya, tapi Tapi kalau serem juga sih. iya maksudnya kalau kenalan dengan model yang kayak gitu, ya sekut juga lah. Enggak, maksudnya ya dia jadi penasaran nih. Kalau gue jadi penasaran nih, kayak apaan nih sebenarnya nih yang mainin. Kenapa? Apa ya mungkin hewan, kucing atau tapi Iya kucing main Kali sendok gitu. sama garpu di atas piring. tapi piringnya ada gak sih tadi dibilang gak sih? Pas kan dia ke dapur tuh. Oh iya, dia nggak jelasin. Iya, piringnya ada nggak di meja? Kan lu dengar suara piring nih dia nih. Tapi piringnya ada nggak? Iya, dia nggak. Yang nggak lebih serem ngeliat- kalau tiba-tiba nggak ada piringnya gitu. Dia kayaknya nggak ngeliat fisiknya. Dia piring. cuma ke dapur, ngeliat nggak ada apa-apa. Iya. Nggak ada siapa-siapa. Terus piringnya piring apaan gitu? Kayaknya kaca sih. Kalau ya nggak Garpu tahu sih. sendoknya. Nggak. Ya mungkin suaranya mirip. Ya belum tentu juga itu suara piring, bisa jadi suara yang lain ya. Cuma dia apa namanya mendeskripsikannya itu suara piring. Iya. Karena mungkin mirip suara piring Kayak- yang dimainin. Kalau makan, kalau lagi nyendok kekencengan karena Iya. piring. Ting ting Nah, gitu. mungkin kayak gitu. Ya, coba dicari tahu tuh Mas Satrio, ada apa Kenapa tanya ya? Iya di sih. rumah eyangnya gitu. Katanya sih emang karena rumah lama. Tapi setelah jam 6 sore eyangnya sama siapa tuh berarti? Kan dia cuma dibilang dari jam 12 siang. Kenapa Sampai Anda jam 6 sore. menanyakan hal tersebut? Saya tidak tahu. Coba tanya Mas Satrio. Enggak, eyangnya enggak. Yang ngeri juga eyangnya sendirian malam. Iya, iya gitu. mungkin pas malam eyang sendiri, besoknya lagi pagi nyokapnya datang lagi. Cuma kayak sekedar ngurus gitu loh. Ada shiftnya. Kayak sekedar ngurus ya sesepuh Kalau gue gimana juga sih? pernah nih dulu, nenek gue tinggal di rumah kayak gitu. Tapi kalau dulu nenek gue tuh kayak udah payah banget gitu. Iya. Bukan nenek langsung sih, jadi kayak apa ya gue bilangnya, ya pokoknya nenek lah, udah nenek gitu tinggal di rumah gue. Terus apa namanya, udah payah pak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi emang diurusin cuma Disuapin. seringnya di kasur Ah. gitu kan. Kalau dia kan tadi masih bisa bangun sholat tuh. Ya. Kalau itu nenek gue dulu udah nggak bisa. Sholatnya mungkin di tempat tidur aja. Iya. Oke deh, kalau buat cerita dari Mas Satrio kayaknya. Ya intinya Intinya cuma itu ya. ada Yang janggalnya ada suara tapi nggak ada sumbernya. karena rumah lama, mungkin kata nyokapnya mau kenalan. Diajakin kenalan. Iya. Gitu. Ya udah, Kita udah baca 3 cerita nih ya 3 untuk cerita. episode 11 kali Iya. ini. Tadi cerita pertama dari Lampung, bukan dari Lampung, kejadiannya di Lampung. Kejadian di Lampung, Terus cerita yang kedua dari Mas Joko, Mas Joko, cerita lanjutan. cerita lanjutan. Terus yang ketiga nih dari Mas Satrio. Satrio. Oke. Terima kasih kita ucapin buat yang udah ngirimin ceritanya ke email, Terima kasih banyak. buat yang dengerin atau yang masih pengen berbagi ceritanya, tetap kita tungguin aja Boleh ya. banget. Mau di di-share. email, mau di IG, mau DM, atau mau WhatsApp pribadi. Iya boleh. Boleh. Tapi nggak usah dikasih tahu nomornya ya. Iya boleh dong. Jangan dong. Ya udah, seperti biasa apa Jo? Iya kalau kalian
yang nonton suka sama video kita, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe juga. Ya, Di share dulu, baru kan orang-orang melihat wah. katanya kalau di subscribe bikin tambah semangat ya. Iya. Katanya. Tapi emang iya sih bener. Iyalah. Kalau banyak yang subscribe tuh kayak wah ada yang Menghargai. respect nih sama Iya. konten kita. Nah, terus juga selain di YouTube ada di Spotify. Nah. Di YouTube, Spotify, itu biasanya kalau Spotify update setelah update YouTube ya. Iya. Masih dengan jadwal yang sama setiap sekarang nih malam Jumat, hari Kamis dan hari Minggu malam. Iya. Hari Minggu malam jadwalnya tematik ya. Tematik. Bahas hal-hal tematik. Iya. Gitu. Jadi ya bakalan ada yang seru-seru di tiap episode Bicara Astral. Minggu besok berarti kita bakal bahas spot angker di Iya, Depok. di Depok. Iya. Kemarin udah jembatan Panus ya Jo ya. Bener. Yang besok kita mau bahas juga nggak kalah serem. Ya, jadi harus tungguin. Ya udah. Kita akhiri untuk episode 11 kali ini ya Jo ya. Iya. Kita cukupkan. Gua Aska undur diri. Gua Reza pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam